warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza, merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan sedikit membahas terkait penelitian saya yang berjudul Transformasi Novel Dignited karya Hana Margareta ke dalam film Dignited karya Fajar Nugros, kajian sastra bandingan. Sastra mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya karya adaptasi. Nah, apa sih karya adaptasi itu? Karya adaptasi merupakan karya yang mengalami perubahan dari karya sebelumnya. Tentunya karya hasil adaptasi tidak sama persis dengan karya aslinya. Nah, salah satu contoh hasil dari adaptasi suatu karya adalah film Dignited. Film yang diadaptasi dari novel karya Hana Margareta. Nah, film ini dirilis pada tanggal 23 Januari 2020 yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Maraknya novel yang difilmkan di kalangan masyarakat menimbulkan rasa penasaran apakah novel yang dialihwahanakan ke dalam film akan sama isinya atau tidak. Nah, suksesnya novel yang berhasil menarik minat pembaca membuat produser film tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah film. Mentransformasikan sebuah novel ke dalam film bukanlah hal yang mudah tentunya. Terdapat persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah bagaimana cara menuangkan isi novel ke dalam film yang hanya berdurasi sekitar kurang lebih 2 jaman lah ya. Serta juga mengubah bentuk teks menjadi bentuk gambar dan juga suara. Novel yang ditransformasikan ke dalam film sudah cukup populer di Indonesia. Banyak banget film-film yang populer itu diangkat dari sebuah novel gitu. Contohnya adalah film Dernatan yang diangkat dari novel Dernatan karya Eriska Febriani. Ada juga film Sang Pemimpi yang diangkat juga dari sebuah novel karya Andrea Hirata yang berjudul sama, yaitu Sang Pemimpi. Nah, saya tertarik untuk meneliti film Dignited yang merupakan sebuah film adaptasi dari novel karya Hana Margareta. Kenapa saya memilih sumber data tersebut? Karena saya belum menemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan novel ataupun film Dignited itu. Nah, dalam penelitian ini saya berfokus pada penciutan, penambahan, dan juga perubahan variasi yang terdapat pada tokoh, penokohan, alur, dan juga latar pada film maupun novel Dignited tersebut. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan apa sih rumusan masalah itu. Jadi, rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah atau kejadian. Nah, rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kita, yang nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut yang akan menjadi fokus penelitian kita. Dan rumusan masalah dari penelitian saya adalah bagaimana transformasi novel Dignited karya Hana Margareta ke dalam film Dignited karya Fajar Nugros. Dan ketika kita membahas terkait rumusan masalah, tentunya erat kaitannya dengan tujuan dari penelitian itu. Nah, tujuan dari penelitian saya adalah mendeskripsikan transformasi novel Dignited karya Hana Margareta ke dalam film Dignited yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Tentunya suatu penelitian tidak mungkin yang namanya tidak mempunyai manfaat sama sekali. Pasti dalam penelitian apapun itu menyimpan manfaat-manfaat bagi para pembacanya. Nah, manfaat pada penelitian saya itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat bagi guru bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat untuk siswa. Ketiga, manfaat untuk saya selaku peneliti itu sendiri. Dan yang keempat, manfaatnya untuk peneliti yang lainnya. Nah, untuk guru bahasa Indonesia,
saya harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra, khususnya pada sastra bandingan. Dan untuk siswa, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang novel dan juga film. Sedangkan untuk peneliti itu sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi saya, khususnya pada sastra bandingan. Dan untuk peneliti selanjutnya, saya harapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi yang sejenis tentunya, yang berkaitan dengan sastra bandingan, dan dengan pembahasan yang lebih luas tentunya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, kegiatan pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari proses penelitian tersebut. Keakuratan pemerolehan data bergantung sepenuhnya pada peneliti. Karena itu, proses pengambilan data tidak berlangsung sekali jadi, melainkan bisa berkali-kali. Jadi, proses pengumpulan data itu bisa juga dilakukan berulang kali gitu loh. Adapun langkah-langkah dalam proses pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama, menyiapkan lembar pengumpulan data berupa tabel. Yang kedua, menyeleksi data dengan memberikan kode-kode sesuai dengan fokus penelitian saya, yaitu penciutan, penambahan, dan juga perubahan variasi. Yang ketiga, kemudian memberikan deskripsi. Setelah memberikan deskripsi, kemudian saya menarik kesimpulan dari data yang sudah saya simak secara keseluruhan. Nah, kemudian kita lanjut pada data dan juga sumber data. Data adalah sumber informasi yang diseleksi sebagai bahan analisis. Nah, oleh karena itu, kualitas dan juga kategori pengambilan data bergantung juga pada kejelian dalam menyeleksi data tersebut. Dan ketika menyeleksi data, peneliti juga harus paham terkait teori-teori yang digunakan. Karena penelitian ini merupakan penelitian sastra, jadi data yang ditemukan berupa data verbal. Nah, data dari penelitian saya ini berupa kata, kalimat, dan juga dialog yang terdapat pada novel dan juga film dicted, seperti itu. Dan sumber data yang saya gunakan adalah novel dicted karya Hannah Margareta dan juga film dicted yang disutradarai oleh Fajar Nugros. Setelah kita membahas terkait data, sumber data, dan teknik pengumpulan datanya, kemudian kita akan membahas terkait teknik analisis datanya. Nah, di sini saya menggunakan 3 tahapan dalam menganalisis data yang telah saya temukan. Yang pertama yaitu pengelompokan data. Jadi, data yang sudah saya dapatkan, saya kelompokkan ke dalam fokus penelitian saya. Mana yang merupakan penciutan, mana yang merupakan penambahan, dan mana yang merupakan perubahan variasi. Setelah saya kelompokkan, kemudian saya kasih kode pada data-data yang sudah saya temukan, seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah saya mendeskripsikan satu persatu dari data-data yang sudah saya kelompokkan dan yang sudah saya berikan kode. Nah, berikut adalah contoh data yang sudah saya temukan. Nah, di situ saya bikin tabel-tabel ya, ada nomor, kode data. Iya, di situ ada nomor, kode data, data yang saya temukan pada novel, dan sebelahnya data yang saya temukan pada film, kemudian fokus pada penelitian saya. Nah, di situ dalam tabel tersebut ada kode PVALR yang artinya perubahan variasi yang terdapat pada alur. Nah, di situ pada data yang saya temukan di dalam novel, nah di situ dijelaskan bahwa seorang Alfi yang merupakan tokoh utamanya itu dengan sukarelawan menolong Alana yang merupakan lawan mainnya saat dia itu sedang pingsan pada saat melakukan
olahraga. Sedangkan pada film Dignited itu malah kebalikannya gitu loh. Bukannya Alfie menolong dengan sukarelawan, tapi di situ Alfie menolongnya dengan terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena Alfie disuruh atau dipaksa sama guru olahraganya untuk membawa Alana yang pingsan itu ke dalam UKS-nya. Nah, jadi di situ terdapat perubahan variasi di dalam novel dan juga film Dignited tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penelitian saya yang membahas terkait transformasi novel yang difilmkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.